Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah yang disyariatkan kepada kita semua, yaitu menuntut ilmu agama. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa kembali untuk kesekian kalinya kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang sungguh besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mengingat banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka juga menginginkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua di bulan Ramadan ini, namun Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memanggil mereka, lebih dahulu mencabut nyawa mereka. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung yang diberikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena memang bulan puasa ini, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengambil sebuah tema, yaitu Ramadan atau Ramadan adalah bulan pensucian jiwa. Ya. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang materi yang ada kaitannya dengan tema kita, maka sebelumnya untuk membuka pembahasan kita, saya akan menyampaikan tentang berbagai macam sifat-sifat yang dimiliki oleh umat manusia, berbagai macam sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadis beliau. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa kita sebagai umat manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan umat manusia ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang paling bagus, yang paling baik. Jadi
dilihat, ditinjau dari segi penciptaan kita, fisik kita dan lain sebagainya, itu penciptaan kita merupakan penciptaan yang paling baik. Namun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau ditinjau dari segi sifat, maka kita bukanlah seperti malaikat yang diciptakan tanpa dosa, tanpa pembangkangan, tanpa hawa nafsu. Walaupun manusia ini memiliki fisik, memiliki kondisi tubuh, kondisi penciptaan yang paling baik, yang paling bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, namun manusia ini menyimpan begitu banyak kekurangan, begitu banyak sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat manusia berbagai macam anugerah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada umat manusia, yang ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memilih, untuk memilih antara yang hak dan yang batil, untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, untuk memilih mana yang layak untuk dia ambil dan mana yang tidak layak untuk dia ambil. Itu kekuasaan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Namun memang sangat sungguh disayangkan bahwa pada kenyataannya banyak sekali dari umat manusia ini yang tidak bisa memanfaatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan baik. Tidak bijak dalam menggunakan, memanfaatkan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada umat manusia. Namun ternyata oleh manusia tersebut, kecerdasan, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka justru digunakan sebagai atau digunakan sebagai senjata untuk balik menyerang Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepintaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya digunakan oleh manusia untuk membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk mencari pembenaran-pembenaran terhadap kemaksiatan yang dia kerjakan. Dan ini merupakan sifat yang buruk yang dimiliki oleh umat manusia tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau telah menyampaikan berbagai macam sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh manusia di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Apakah untuk merendahkan kita umat manusia? Apakah tujuannya untuk menghinakan umat manusia? Tidak. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mengingatkan manusia itu agar mereka sadar, agar mereka terus ingat bahwa mereka itu mempunyai banyak sekali sifat kekurangan sehingga mereka bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Di antara sifat buruk atau sifat kekurangan yang dimiliki oleh umat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah bahwa manusia ini mempunyai sifat yang zalim lagi bodoh. Ya. Sudah zalim, bodoh lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifatnya zalim lagi bodoh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifat ini kepada umat manusia sesaat setelah manusia menerima amanah atau mau menerima memikul amanah yang begitu besar yang sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan kepada langit-langit, ditawarkan kepada bumi, namun mereka menolak untuk mengemban amanah tersebut.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan amanah yang agung berupa agama, berupa syariat Islam ini. Para ulama mengatakan amanah di sini yang dimaksudkan adalah ad-din, adalah agama. Ya. Perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amanah itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipikul oleh langit-langit. Kemudian ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung-gunung, kepada makhluk-makhluk yang perkasa, kepada makhluk-makhluk yang sangat besar. Namun ternyata mereka semua fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semua enggan, mereka semua tidak mau, mereka semua keberatan untuk menerima, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ashfaqna minha. Mereka merasa berat untuk mengemban amanah berupa agama ini. Mereka takut kalau mereka ini tidak mampu untuk menjalankan amanah berupa syariat agama Islam yang mulia ini. Wa hamalahal insan. Namun kemudian manusialah yang menerima amanah ini. Makhluk yang kecil, yang hina, tercipta dari tanah, kemudian turunannya tercipta dari air mani, setetes air mani, ya. Mereka berani untuk mengemban amanah berupa agama, berupa syariat agama ini. Padahal sebelumnya ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang perkasa, mereka semua enggan. Kita tahu langit itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis, ya, walaupun para ulama masih memperselisihkan derajat kesahihannya, namun Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini di penghujung kitab beliau, yaitu Kitabut Tauhid. Beliau menjelaskan bahwa besarnya langit itu, ya, besarnya langit itu kalau dibandingkan dengan bumi bagaikan cincin yang diletakkan di atas tameng, ya. Cincin yang kecil diletakkan di atas tameng. Itu perbandingan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang langit dan bumi. Jadi bumi yang kita anggap besar ini, ya, bumi saja kita belum tentu bisa mengarunginya. Seumur hidup kita, ya, kita belum tentu bisa mengelilingi seluruh bumi ini karena saking besarnya. Walaupun ada orang yang telah mengaku dia berhasil mengitari bumi, tapi saya yakin belum semua tempat dia datangi. Ya, pasti ada tempat-tempat yang belum sempat terjamah oleh dia karena saking luasnya, saking besarnya bumi ini. Nah, bumi yang luas ini, kata Nabi Muhammad SAW, jika dibandingkan dengan langit itu bagaikan cincin yang diletakkan di atas tameng. Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan langit. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa langit, tebalnya langit itu, setiap langit mempunyai ketebalan yang apabila ditempuh maka akan memakan waktu 500 tahun perjalanan. Entah perjalanan menggunakan apa, entah perjalanan menggunakan kendaraan tercepat yang ada di bumi saat ini atau yang lain sebagainya. Yang penting perkataan Nabi SAW itu menunjukkan betapa perkasanya, betapa besarnya langit Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Setiap langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Dan antara satu langit menuju ke langit yang berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan begitu seterusnya. Kemudian di atas langit nanti ada laut yang dalamnya 500 perjalanan, ya, 500 tahun perjalanan. Di atas laut ada kursi, di atas kursi ada arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Jadi sangat besar sekali gambaran kalau kita bayangkan langit itu, Masya Allah, sangat luar biasa, sangat perkasa. Namun ketika langit itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat agama, dia menolak. Bumi ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat agama, mereka menolak.
Gunung-gunung yang ada di bumi ditawari oleh Allah untuk menjalankan syariat agama, mereka semua menolak. Lah kok kita manusia yang kecil, yang hina, ya, kemudian menerima syariat tersebut. Oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim, zalim lagi bodoh. Ala kulli hal, ini semua sudah terjadi dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua, sehingga tidak perlu kita menyesalinya. Bahkan jikalau tidak karena syariat Islam yang mulia ini, maka kita tidak akan bisa menikmati surga. Jikalau bukan karena syariat Islam yang mulia ini, kita tidak akan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibiarkan seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti binatang yang melata seperti itu. Tidak akan diberi aturan-aturan dan lain sebagainya. Maka masih banyak lagi hikmah-hikmah di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang mau menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Alhasil itulah sifat di antara sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia. Mereka zalim lagi bodoh. Kemudian sifat kedua, sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah bahwa manusia itu makhluk yang melampaui batas. Mereka suka melampaui batas. Ketentuan-ketentuan agama, ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu banyak yang dilanggar oleh umat manusia. Kenapa bisa demikian? Karena memang itulah sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan atau mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal insana layatgha. Sungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang melampaui batas, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya, contoh bentuk melampaui batas yang dilakukan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau coba-coba mengharamkan sesuatu perkara yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat ini kita ketahui bahwa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, pun sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikategorikan sebagai bentuk pelampauan batas yang dilakukan oleh umat manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk ke dalam ancaman dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak cinta, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal melampaui batas ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia dengan peringatan yang keras, memberikan kecaman kepada mereka dengan kecaman yang keras, memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat keras. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas, segala syariat yang telah ditentukan oleh Allah dia langgar. Yang halal diharamkannya, yang haram dihalalkannya, ya. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah justru dilanggar, dikerjakan oleh dia. Wa atharul hayatad dunya, kemudian dia lebih memilih kehidupan dunia, lebih mengutamakan keuntungan duniawi. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Wal-'iyadzu billah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh manusia. Di tengah atau di balik kesempurnaan penciptaan umat manusia,
Ternyata manusia mempunyai sifat yang sedemikian buruknya, yang harus kita hindari. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh umat manusia, sifat buruk yang ketiga yang dimiliki oleh umat manusia dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau adalah sifat pelupa. Ya, jadi manusia itu mempunyai sifat dasar, yaitu pelupa, mudah lupa. Makanya harus sering diingatkan. Ya, makanya para dai itu kalau menyampaikan kebenaran tidak cukup hanya sekali. Ya, jadi harus diulang-ulang terus. Kalau ada yang sambat, kenapa kok ini terus yang disampaikan? Setiap Ramadan yang disampaikan pasti tentang setiap kajian pasti yang disampaikan hanya kajian yang seputar Ramadan saja. Ya, keutamaan Ramadan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan, ya, motivasi-motivasi yang ada pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kok hanya itu saja yang disampaikan? Karena memang manusia ini mempunyai sifat dasar, yaitu lupa. Apalagi Ramadan yang hanya datang setahun sekali. Wong yang setiap hari saja, perintah sholat yang datangnya setiap hari 5 kali saja, banyak orang yang lupa atau sengaja melupakannya. Kalau tidak terus dipanggil, ayo sholat, ayo sholat. Sudah dipanggil setiap hari, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya. Itu pun masih ada yang sibuk bekerja, nanti dulu nanggung, ya. Menyelesaikan dulu buat pekerjaannya, ya. Nanggung menyelesaikan dulu permainannya, nanggung menyelesaikan dulu segala bukan kesibukannya, aktivitas-aktivitasnya. Ini padahal dipanggil-panggil setiap hari. Apalagi kalau jarang diingatkan, maka manusia akan lebih rentan untuk terjerumus kepada sifat-sifat lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau menceritakan tentang Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau mengatakan, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Nabiullah Adam alaihi salam, setelah selesai menciptakan Nabiullah Adam, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihi salam, kemudian berjatuhanlah, berguguranlah anak cucu Adam sampai hari kiamat, ya. Calon anak cucu Adam alaihi salam sampai hari kiamat itu semuanya berjatuhan dari punggungnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wisan min nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap di antara kedua bola mata setiap anak turunan Adam itu memancarkan sebuah cahaya, ya. Jadi setiap anak keturunan Adam itu nanti dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam, itu memancarkan cahaya di antara kedua bola mata mereka, ya. Tsumma aradahum ala Adam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seluruh anak cucunya ini kepada Adam, ditunjukkan kepada Nabi Adam, disuruh melihat, ini Adam, lihat ini. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ai Rabbi man haula?" Wahai Tuhanku, siapa ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Haula'i dzurriyyatuk." Ini adalah bakal keturunanmu nanti sampai hari kiamat. Ya. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisuma baina ainaihi. Kemudian di antara sekian banyak anak keturunan Nabiullah Adam yang ditunjukkan kepada beliau, beliau melihat ada satu orang yang kilauan cahaya matanya itu memikat hati beliau. Beliau tertarik kepada satu orang itu. Akhirnya ditanya oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi man hada?" Wahai Tuhanku, siapa orang ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik yuqalu lahu Daud." Wahai Adam,
orang ini adalah salah satu dari keturunan pada umat-umatmu yang terakhir di akhir zaman nanti. Namanya adalah Daud alaihissalam. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Rabbi kam ja'alta umrah, wahai Tuhanku, Engkau berikan berapa umur kepada dia? Engkau berikan jatah umur berapa tahun kepada dirinya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, sittina sanah. Dia aku tetapkan nanti ketika hidup berumur selama. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ay Rabbi zidhu min umri arba'ina sanah, wahai Tuhanku, tambahkanlah 40 tahun dari usiaku. Jadi disuruh menggenapkan menjadi 100 tahun. Diambil 40 tahun dari umurnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilakukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti permintaan Nabiullah Adam alaihissalam. 40 tahun usianya Nabi Adam diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, sehingga nanti genap usianya Nabi Daud alaihissalam menjadi 100 tahun. Singkat cerita, kemudian falamma qada umra Adam, ketika batas jatah waktu umurnya Nabi Adam ini telah habis, ja'ahu malakul maut. Malaikat maut datang kepada Nabi Adam alaihissalam hendak mencabut nyawanya. Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya Nabi Adam alaihissalam, faqal, Adam alaihissalam mengatakan kepada malaikat, awalam yabqa min umri arba'una sanah, bukankah umurku masih ada, jatah hidupku masih ada 40 tahun lagi? Ya. Jadi malaikat yang datang hendak mencabut nyawanya itu dibantah, didebat oleh Nabi Adam alaihissalam. Bukankah umurku masih 40 tahun lagi? Kok kamu sudah cepat banget datangnya? Ya, 40 tahun lebih cepat datangnya daripada ajalku. Kemudian malaikat maut tadi mengatakan, awalam tu'tihab naka Daud, bukankah 40 tahun itu dulu sudah engkau sumbangkan kepada anakmu yaitu Daud alaihissalam? Ya. Jadi di sini Nabiullah Adam alaihissalam lupa kalau ternyata dulu umurnya yang 40 tahun itu sudah disumbangkan kepada anak cucunya yaitu Daud alaihissalam. Nah, dari sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuh wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuh. Ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Adam membantah ketika didatangi oleh malaikat tersebut, maka nanti anak keturunannya pun mereka akan mempunyai sifat suka membantah. Nabi Adam lupa, maka anak keturunannya nanti juga mempunyai sifat lupa. Nabi Adam salah, maka nanti anak keturunannya pun akan mempunyai sifat salah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat lupa, kemudian sifat di sini disebutkan al-jahdu, yaitu membantah, kemudian al-khata, salah, khilaf dan lain sebagainya, itu merupakan sifat dasar, sifat bawaan umat manusia, ya, yang diturunkan dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Nabiullah Adam lupa, anak turunannya pun nanti akan mempunyai sifat lupa. Nabi Adam salah, manusia pun demikian, anak turunannya pun demikian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat-sifat tercela, ya, sifat-sifat buruk yang harus kita ketahui, sehingga apa? Kalau kita ketahui nantinya, kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Ya. Kemudian sifat yang keempat dari sifat-sifat yang buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh umat manusia adalah seperti yang kita baca dalam hadis tadi, yaitu al-jahdu, sifat pengingkaran, suka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, suka mengingkari ayat-ayat Allah, suka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang sifat ini, sifat pengingkaran umat manusia ini. Allah mengatakan, falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Ketika kami datangkan kepada mereka bukti yang jelas, mukjizat-mukjizat yang nyata kepada mereka,
qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir. Ya. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam membelah lautan, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam bisa mengalahkan tukang sihir dengan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar. Maka mereka Fir'aun dan bala tentara sihir nyata. Ya. Bahkan Nabiullah Muhammad alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dituduh sebagai tukang sihir. La sahirum majnun, tukang sihir lagi gila dan lain sebagainya. Ya. Mereka membantahnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari tanda-tanda mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman dan kesombongannya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal di dalam hati kecil mereka percaya kepada Allah, percaya kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi yang mendorong mereka untuk mengingkari itu semua adalah zulman wa uluwa, kezaliman dan keangkuhan yang mereka miliki, yang dimiliki oleh umat manusia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita persingkat. Yang kelima, di antara sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia adalah mereka manusia ini suka mengeluh dan kikir. Ya. Suka mengeluh, kemudian kikir. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu suka atau diciptakan dengan sifat mengeluh, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, ketika mereka ditimpa keburukan, mereka berkeluh kesah. Ya. Ditimpa keburukan sedikit saja, mereka berkeluh kesah, menceritakan keluh kesahnya, penderitaannya kepada seluruh manusia, seakan-akan dia ingin seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini mengetahui kesengsaraannya, supaya dia dikasihani. Manusia, seluruh makhluk ini iba kepada dia dan lain sebagainya. Wa idza massahul khairu, namun ketika mereka ditimpa oleh kesenangan, kelapangan hidup, keluasan, manu'a, mereka ini menjadi orang yang kikir. Dan ini adalah sifat yang buruk yang dimiliki oleh umat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak lagi sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh umat manusia ini, ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang dengan segala sifat keburukan tadi kemudian membuat manusia ini mustahil atau tidak mungkin mereka bisa luput dari segala kesalahan. Dengan segala sifat-sifat yang buruk tadi, mustahil manusia ini bisa lepas dari yang namanya dosa, bisa suci dari kesalahan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam itu pasti berbuat kesalahan. Ya. Kita berusaha menghindari dosa-dosa besar, dosa zina, mencuri, merampok dan lain sebagainya, tapi ghibah tetap jalan, namimah tetap jalan, fitnah tetap jalan. Kita berusaha menghindari dosa-dosa ghibah, dosa-dosa fitnah, namimah, tapi hasad, ya, dengki, iri dan lain sebagainya. Kita tidak bisa luput dari dosa dengan segala sifat keburukan yang kita miliki. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, laulam tudhnibu ladhahaballahu bikum, walaja'a biqaumin yadhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala, jikalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dan menggantikan kalian dengan umat, dengan kaum yang berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa manusia ini pasti akan berbuat dosa, pasti akan melakukan segala kesalahan-kesalahan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang tidak bisa luput dari yang namanya dosa tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam cara, memberikan begitu banyak kesempatan kepada para hamba untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dari dosa, ya. Dan kesempatan terbesar
bagi umat manusia untuk mensucikan jiwanya adalah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang awal hari bulan Ramadan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu para syaitan dan jin-jin yang jahat. Ya. Jin-jin yang jahat dan para setan ditangkap semua oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibelenggu di dalam neraka. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Ya. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah pada bulan Ramadan tersebut. Ya. Ini untuk memudahkan, memberikan fasilitas kepada umat manusia, kepada hamba, ya, agar mereka ini termotivasi untuk berbuat kebaikan. Syaitan yang menjadi penghalang utama selama ini untuk berbuat kebaikan, yang selalu membisikkan kepada manusia untuk berbuat kejahatan, keburukan, mereka dibelenggu semuanya. Satu gangguan yang paling besar itu semua sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, ya, untuk memotivasi umat manusia agar mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru kepada para hamba, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Ada penyeru di bulan Ramadan yang menyerukan kepada umat manusia, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, segera lakukan, jangan ditunda. Ketika kita terbesit di benak kita untuk melakukan kebaikan, segera lakukan, jangan sampai ditunda. Ya syarr, wahai para orang-orang yang hendak melakukan keburukan, aksir, berhenti, stop di bulan Ramadan ini. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempatan untuk membebaskan hamba-hambanya yang berdosa dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam. Setiap malam pada bulan Ramadan, lillahi utaqa'u minan nar, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada para hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari neraka. Hamba-hambanya yang telah divonis untuk masuk neraka, ada di antara mereka yang dibebaskan setiap malam oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Hamba-hambanya yang berbuat dosa setiap malam diberi kesempatan oleh Allah untuk dibersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sendiri itu sudah mempunyai keutamaan, yaitu apa? Sebagai tempat ampunan, momentum untuk mensucikan jiwa umat manusia. Dan keistimewaan ini tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Hanya ada pada bulan Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kemudian bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan berupa penghapusan dosa, maka ada amalan-amalan khusus yang bila dikerjakan pada bulan Ramadan akan dapat menghapus dosa-dosa yang kita miliki. Di antaranya amalan yang akan menghapuskan dosa kita pada bulan Ramadan, yang pertama adalah salat fardu. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu
wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Antara satu solat dengan solat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu dapat menggugurkan dosa-dosa umat manusia selama mereka menjauhi dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah pendosa setiap waktu dan setiap saat, ya. Kita tidak bisa luput dari yang namanya dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, termasuk upaya Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita dari dosa adalah Allah menjadikan setiap waktu itu atau setiap waktu-waktu tertentu sebagai penebusan dosa kita. Di antaranya adalah waktu sholat. Di antara waktu sholat ke waktu sholat yang lain itu ada peleburan dosa. Setiap kita masuk sholat, maka kemudian kita melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat tersebut sebagai penggugur dosa. Antara waktu sholat kita yang sebelumnya. Pun demikian dari Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Ya. Itu adalah amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini adalah tentu berpuasa pada bulan Ramadan ini. Ya. Ini merupakan amalan yang utama untuk kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Fitnah yang dialami oleh seorang pria itu berasal dari keluarganya, dari hartanya dan anak-anaknya. Keluarga, harta dan anak-anak ini bisa menyebabkan seseorang atau bisa menyebabkan seseorang mendapatkan dosa karenanya. Seorang laki-laki bisa mendapatkan dosa karena keluarganya. Seorang laki-laki bisa mendapatkan dosa karena fitnah hartanya. Seorang laki-laki bisa mendapatkan dosa tergelincir dari agamanya karena anak-anaknya. Dan dosa-dosa disebabkan oleh tiga perkara tadi ini. Tukaffiruha, dihapus oleh apa? As-shalat, oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, maka puasa ini di samping dia adalah salah satu rukun Islam yang dibangun agama di atasnya, dia juga merupakan mukaffiratud dzunub, termasuk penghapus dosa-dosa. Ya, termasuk penghapus dosa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa kita di bulan Ramadan ini adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Hal ini, yang melandasi hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan sholat malam dengan keimanan dan penuh harapan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka ini penting, walaupun hukumnya tidak wajib, walaupun ini sunnah, tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini hanya diberikan Ramadan, dan bulan Ramadan ini belum tentu kita bisa mendapatinya di tahun yang akan datang. Maka ini merupakan kesempatan yang berharga bagi kita untuk mensucikan jiwa kita, yaitu dengan rajin melaksanakan sholat malam, sholat tarawih berjamaah bersama-sama. Hanya 1 bulan Allah Subhanahu wa taala minta dari 12 bulan yang ada. Ya. Kemudian yang keempat adalah sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penuh harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara amalan pada bulan Ramadan yang dapat menghapuskan dosa kita, yang dapat mensucikan jiwa kita adalah zakat fitrah. Kita melakukan zakat fitrah.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrib belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian jiwa terhadap orang-orang yang berpuasa dari apa? Bukan hanya dari berpuasa dari makan dan minum, tapi minal lagwi war rafath, berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan berpuasa dari perkataan-perkataan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan zakat fitrah ini sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkan zakat fitrah ini sebelum sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Namun orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini setelah sholat Idul Fitri, maka dia dianggap seperti sedekah biasa, bukan dianggap sebagai zakat fitrah. Jadi tempat mengeluarkannya atau waktu mengeluarkannya zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Itu nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat fitrah, dan mempunyai keutamaan apa? Mempunyai keutamaan menghapus dosa-dosa kita, dapat mensucikan jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jika kita melihat dari berbagai macam hadis-hadis tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita untuk mensucikan jiwa kita pada bulan Ramadan ini. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan ampunan, memberikan fasilitas ampunan di bulan Ramadan yang mulia ini, seharusnya manusia itu ketika ditinggal oleh bulan Ramadan nanti, mereka sudah dalam kondisi bersih seperti baru dilahirkan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muwarriq Al-Ijli. Beliau mengatakan, yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Hari ini manusia kembali sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Artinya kembali suci ketika bulan Ramadan pergi. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak fasilitas berupa ampunan di dalamnya. Ya. Maka orang yang keluar dari bulan Ramadan seharusnya dia sudah dalam keadaan suci. Saya membuat sebuah ilustrasi. Ya. Misal ada seseorang selama 11 bulan dia ini tidak pernah mandi, tidak pernah ganti baju, tidak pernah mengurus dirinya, rambutnya gondrong, gimbal dan lain sebagainya, tidak pernah sampoan, tidak pernah gigi, kulitnya dipenuhi dengan daki yang sangat tebal, baunya sangat busuk, bajunya sangat kotor dan lusuh dan lain sebagainya. Kemudian kita datang kepada dia memberikan fasilitas kebersihan. Nih, saya kasih kamu segala fasilitas kebersihan untuk membersihkan dirimu. Dikasih mesin cuci, dikasih sabun, odol, sampo, pemutih, deterjen dan lain sebagainya, semua kita kasihkan. Nanti kalau kurang kau hubungi saya lagi, saya kasihkan lagi. Saya kasih kamu batas waktu 1 bulan untuk membersihkan dirimu. Kita tinggal. Sebulan kemudian kita datang untuk mengambil segala fasilitas kebersihan yang telah kita berikan kepada orang tadi. Namun ketika kita datang untuk mengambil segala bentuk fasilitas kebersihan yang telah kita berikan, kita lihat ternyata orang tersebut belum ada perubahan. Bentuknya masih dekil, masih kotor, masih bau, dakinya masih berkerak di kulitnya, rambutnya masih gimbal, tidak pernah sampoan, banyak kutunya dan lain sebagainya, baunya masih busuk. Maka orang yang seperti ini, bagaimana kita menilainya? Ya, sungguh merupakan orang yang sangat rugi sekali, ya, sangat merugi. Maka demikianlah kondisi kita. Selama 11 bulan ini kita mungkin telah bersantai-santai, meremehkan ibadah, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersodakoh, jarang sholat malam, jarang berinfak, jarang melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan hidup kita sehari-hari didominasi oleh dosa, oleh ghibah, oleh namimah, oleh dusta, oleh fitnah, dan lain sebagainya. Hati kita hitam karena dosa-dosa tersebut.
Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika manusia itu berbuat satu dosa, maka di hatinya akan diberi satu titik noda hitam. Dan terus seperti itu. Semakin banyak seorang melakukan dosa, maka noda hitam tersebut akan semakin banyak di hatinya. Sampai kemudian hatinya itu menjadi hitam pekat. Karena ditutupi oleh noda hitam tadi. Barangkali 11 bulan ini kita telah menjadikan hidup kita, kualitas hidup kita dengan kualitas hidup yang buruk. Berbagai macam dosa kita kerjakan dan lain sebagainya. Sekarang, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas untuk membersihkan jiwa kita. Nih, saya kasih kamu 1 bulan untuk membersihkan dirimu. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat malam, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berzikir, dan lain sebagainya. Untuk membersihkan diri. Maka seharusnya ketika Ramadan nanti ini pergi, kita sudah dalam keadaan kondisi apa? Kita sudah dalam kondisi bersih jiwa kita suci. Al-Imam Qatadah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwa. Orang yang tidak dapat ampunan pada bulan Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain dia tidak akan mendapatkan ampunan. Ya. Di bulan yang penuh dengan ampunan saja dia tidak berhasil meraih ampunan, apalagi di bulan yang lainnya. Sudah habis apanya? Belum. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi Rasulullah SAW memberi kecaman terhadap 3 kelompok. Yang pertama, beliau mengatakan raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang ketika disebutkan namaku, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Celaka orang yang ketika dia ditakdirkan oleh Allah sampai bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan ini pergi, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara au ahaduhuma falam yudkhalahul jannah. Celaka bagi seorang yang menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup dalam masa tua, namun keduanya atau salah satunya tidak bisa membuatnya masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini hendaknya kita gunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Kita perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, perbanyak ketaatan. Supaya apa? Supaya nanti ketika bulan Ramadan ini pergi, kita sudah dalam kondisi jiwa yang bersih. Ya. Mau kapan lagi kalau bukan sekarang? Umur saya sekarang sudah 30-an lebih. Banyak di antara saya mungkin di sini yang lebih tua, 45, 50, bahkan 60 tahun mungkin ada. Ya. Sebesar apa jumlah bilangan usia kita, maka sebanyak itu pula Ramadan yang telah kita lalui. Ya. Berapa Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita manfaatkan waktunya. Ya. Dari sekian banyak Ramadan yang manakah yang telah kita gunakan untuk beristighfar, yang telah kita gunakan untuk menyempurnakan sholat malam kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita gunakan untuk menghatamkan Al-Quran kita. Kalau belum ada, maka bulan Ramadan ini kita gunakan untuk melakukan segala ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Memang ini bukan Ramadan yang terakhir. Akan ada 10, 20, 100, 200, bahkan 1 juta, 2 juta Ramadan lagi mungkin setelah ini. Tapi usia kita tidak akan sampai pada saat itu. Bisa jadi setelah ini kita meninggal dunia. Bisa jadi setelah buka kita meninggal dunia. Bisa jadi setelah sahur nanti kita meninggal dunia. Bisa jadi 2, 3, 4, 5 hari lagi kita meninggal dunia. Ya, sehingga kita tidak bisa menemui Ramadan yang setelahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mumpung kita masih pada bulan yang penuh ampunan ini, mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh di dalamnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankannya di dalam Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar bersemangat dalam menjalankan segala bentuk ketaatan pada bulan yang mulia ini. Akhirnya
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa waktunya kita gunakan untuk menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.